Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman, sahabat-sahabat tani di seluruh penjuru bumi Indonesia. Salam sejuta harapan dari selembar daun dari kami NC Farm Bangkalan, Madura. Pagi hari ini adalah pagi yang spesial ya, edisi khusus karena kita akan menjawab sejumlah komentar dan pertanyaan dari subscriber dan viewers setia NC Farm tentang cangkok anti gagal pakai bawang merah yang sudah kami upload beberapa bulan yang lalu. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat tani ya, dan juga viewers. Di antaranya adalah, Mas, ketika sudah mencangkok, perlu nggak disiram? Mas, lebih baik mana mencangkok di musim kemarau atau musim hujan? Mas, tanahnya pakai tanah apa? Mas, bagus nggak kalau tanah yang akan kita buat mencangkok itu dicampur dengan vitamin ataupun pupuk? Atau pertanyaan yang lainnya seperti, Mas, setelah kita potong, berapa bulan tuh kita diamkan di polybag sebelum kita pindahkan ke tanah langsung? Dan banyak sekali pertanyaan. Cuman mohon maaf, kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat tani dan juga viewers setia NC Farm. Hanya beberapa yang kita anggap paling banyak ditanyakan gitu. Dan juga jangan anggap jawaban yang akan kita berikan ini adalah jawaban yang paling benar ataupun kebenaran paling mutlak gitu. Teman-teman bebas untuk mencari referensi yang teman-teman anggap lebih baik dan lebih jitu dalam urusan mencangkok. Oke, sebelum kita masuk terhadap jawaban ya, terlebih dahulu ingin saya sampaikan soal kambium ya, teman-teman. Soal kambium, karena bagi kami kambium itu sangat penting untuk kita hilangkan ketika kita mau mencangkok. Kambium itu apa sih, Mas? Kambium itu adalah jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium itu biasa ditemukan pada batang dan akar. Gitu, teman-teman. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sebab pada jenis tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, sehingga akhirnya mengakibatkan batang dari tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh menjadi besar atau tidak mengalami penebalan sekunder. Gitu. Wujud dari kambium itu apa sih, Mas? Kambium itu mempunyai bentuk kayak lendir itu loh, teman-teman, menyerupai lendir ya, yang terdapat pada kulit dan juga kayu batang. Di mana pada batang berkayu, kambium sangat berfungsi untuk dijadikan sebagai medium atau sebagai sebuah jalur lintasan dari zat hara yang melakukan pergerakan dari tanah menuju ke daun. Gitu, teman-teman. Jadi pada saat mencangkok, kambium pada cabang atau ranting harus dihilangkan. Agar kenapa? Agar kulit tidak terbentuk kembali. Sebaliknya, jika lapisan kambium tersebut bersih, maka hasil fotosintesis akan terkumpul di tempat kambium yang telah dibersihkan dan pertumbuhan akar dapat terangsang dengan baik. Jadi teman-teman semuanya harus dipastikan ketika teman-teman mau mencangkok, kambium harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya dikerok seperti ini. Harus dikerok dengan maksimal ya. Setelah kulitnya kita buang, kita kerok seperti ini, teman-teman.
agar kambium yang menyerupai lendir itu hilang, sehingga tidak memperlambat pertumbuhan akar gitu. Oke, sekarang kita mulai terhadap jawaban. Ada yang bertanya, Mas, gunanya bawang merah itu apa? Ya, bagi kami dan sejauh pengetahuan dan juga eksperimen yang sudah kita lakukan, kita tidak akan mengatakan kalau kita belum membuktikan dan belum kita eksperimen sendiri. Jadi bagi kami, manfaat bawang merah ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar gitu. Jadi bawang merahnya dioles-olesin seperti ini, dioles-olesin seperti ini. Jadi fungsi bawang merah itu adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Terus ada pertanyaan lagi, tanahnya menggunakan tanah apa, Mas, yang dibuat untuk mencangkok? Jadi bagi kami, teman-teman semuanya, tanah yang paling baik dan paling subur untuk dibuat mencangkok itu adalah tanah paling atas. Maksudnya apa? Tanah paling atas, ya tanah seperti ini. Ya, kita ambil tanah yang ini, tanah yang di permukaan paling atas. Karena ini bagi kami adalah tanah yang paling baik dan paling subur untuk dibuat mencangkok. Tuh. Sekarang saya akan belah di dalam plastik ini, nanti dikira ini beda, Mas, tanahnya gitu. Enggak, sama kok. Cuman ini agak sedikit lembab. Kita memang membuat media tanah yang akan kita buat mencangkok itu dalam kondisi lembab, bukan kering. Nah, saya bandingkan ini sama ya, perbedaannya cuma lembab aja. Juga ada yang bertanya, Mas, kondisi tanah itu ketika kita mencangkok, tanahnya itu lembab atau kering? Jawaban kita adalah tanahnya usahakan lembab, Mas ya. Usahakan lembab begitu. Ini kita buat lembab. Dan selain itu perlu disiram nggak, Mas? Ya, kalau musim kemarau itu kita selalu menyiram, cuman jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Usahakan terus lembab. Terus ada juga yang bertanya, Mas, untuk cangkokan yang sudah siap dipotong, berapa lama kita diamkan di polybag sebelum kita pindahkan ke tanah langsung? Kita mendiamkan di polybag antara 1 bulan sampai dengan 2 bulan, teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke tanah langsung. Kalau mencangkok di musim kemarau atau musim hujan, itu lebih baik mana? Sama aja, teman-teman. Kalau di musim kemarau, ya rutinlah menyiram dan menjaga agar kondisi tanah itu tetap lembab. Akan tetapi kalau di musim hujan, ya nggak perlu disiram lah, kecuali dalam setengah bulan nggak hujan, kemudian setengah bulannya lagi hujan gitu ya, siram gitulah. Disesuaikan aja, yang penting usahakan tanah itu dalam kondisi lembab. Dicampur nggak, Mas, tanahnya? Dicampur dengan pupuk kandang misalkan atau vitamin? Enggak, kita nggak mencampur dengan apapun, murni tanah gitu. Dan setelah itu kita bungkus. Kita tadi udah mengoleskan bawang merah, sekarang kita bungkus seperti ini. Perlu dilobangin nggak, Mas, plastiknya? Nggak usah. Kalau plastik yang dibelah tengah seperti ini nggak usah dilobangin, karena sudah ada jalur di bawah ya, bekas belahan itu. Nggak usah dilobangin, teman-teman. Kemudian kita ikat ya. Kita ikat dengan erat ya, jangan sampai goyah. Ikat dengan erat. Sebentar, HP-nya jatuh lagi. Aduh. Oke. Kita ikat seperti ini, teman-teman. Pastikan tidak bergerak ya. Pastikan tidak bergerak dan terikat dengan sempurna ya.
Sekali lagi teman-teman, jawaban yang sudah kita berikan jangan anggap sebagai jawaban yang paling benar ataupun kebenaran mutlak. Teman-teman bebas mencari referensi, entah itu di Google ataupun di channel-channel YouTube sahabat-sahabatan yang lainnya, itu banyak kok. Bisa mencari referensi yang mana teman-teman anggap yang paling baik. Kita tidak mengatakan video kita ini adalah video cangkokan yang paling jitu, paling baik, paling ini, enggak, itulah. Semua bebas untuk menentukan mana yang lebih baik dan teman-teman yakini gitu. Dan juga kami mempersilahkan kepada seluruh teman-teman yang barangkali mau request liputan liputan soal peternakan ataupun pertanian, silakan coret-coret di kolom komentar teman-teman. Lokasi kami di Kabupaten Bangkalan, Madura, 50 mdpl. Itu. Demikian jawaban ini, semoga bermanfaat ya. Salam sukses, salam semangat, salam sejahtera, salam sejuta harapan dari selembar daun. Tentunya dari kami NC Farm Bangkalan, Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe.